Bismillahirrahmanirrahim. Jazilan Imam Syamsi Ali atas presentasinya. Tadi berbagi informasi bagaimana keadaan terakhir di Amerika yang sudah kita sama-sama tahu bagaimana sebetulnya standpoint atau pendirian dari pemerintah Amerika mengenai serangan Israel di Gaza yang sekarang ini masih berlangsung. Jadi terakhir, para sahabat mungkin ada yang tidak mengikuti secara seksama, itu militer Israel itu meminta agar penduduk Gaza cepat-cepat meninggalkan Gaza karena dikabarkan sekarang ini akan segera militer Israel akan melakukan serangan darat setelah melakukan serangan udara, membombardir Gaza dengan roket-roket yang kita sudah tahu itu luar biasa luluh lantak, itu banyak sekali gedung-gedung yang rata dengan tanah dan banyak anak, wanita juga penduduk pada umumnya itu meninggal dunia. Nah ini sebetulnya yang kita ingin dengar dari Imam Syamsi Ali soal bagaimana sebetulnya ya pemerintah Amerika mengapa selalu berpihak ke Israel. Ini sebetulnya yang bagi orang banyak, inilah awal mula dari keberanian Israel itu selalu menyerang Palestina. Nah, banyak orang mengatakan, Ustadz Syamsi, itu paling tidak ada dua sebetulnya kata orang. Nanti mungkin bisa ditanggapi. Yang pertama itu memang karena secara kultural, itu budaya Judeo-Christian, itu yang melatar belakangi penduduk Amerika yang beragama Kristen, itu mereka sudah merasa bahwa itu bagian dari mereka, karena orang Kristen kan juga percaya pada perjanjian lama, yaitu Old Testament, yaitu yang orang Islam bukan Taurat kali ya, mungkin kalau Taurat itu berbeda ya dengan yang zaman dulu. Nah, itu yang pertama, yang soal bahwa orang-orang orang-orang Kristen ini merasa mempunyai kedekatan kultural yang sangat luar biasa dengan orang-orang Yahudi, sehingga merasa perlu membela orang Yahudi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini lobby-lobby Yahudi di Washington DC itu sangat kuat. Ya, ini mungkin perlu juga dijelaskan nanti oleh Ustadz Syamsi, ini bagaimana sih kuatnya itu lobby Yahudi sehingga mampu mengubah kebijakan Amerika, sehingga kan ada joke yang mengatakan bahwa ini Amerika ini adalah Israel Israel besar gitu ya. Sementara kalau Israel ini adalah Amerika kecil, kira-kira begitu. Nah jadi Bapak Ibu semua, sebelum nanti ini karena waktunya lumayan panjang nih, masih 45 menit lagi, mungkin sebelum nanti kita lempar ke para sahabat, mungkin Ustadz Syamsi Ali bisa memberikan sedikit mengenai dua hal tadi itu. Tafadhol Tad, ini biar kita mempunyai pengertian yang lebih mendalam mengenai masalah Palestina ini. Tafadhol Tad. Baik, insya Allah. Pertanyaannya adalah kenapa kok Amerika ya? Itu hampir pada seluruh tatarannya itu selalu memihak kepada Israel. Nah ini pertanyaan yang sangat klasik dan sudah lama sebenarnya. Dari dulu sampai sekarang pun masih begitu. Walaupun volumenya agak berbeda. Tergantung bagaimana situasi dalam negeri dan juga bagaimana seorang pemimpin dalam melihat keadaan dunia global gitu. Ada beberapa alasan kenapa Amerika selalu memihak. Saya tidak terlalu setuju karena alasan Judeo-Kristen itu ya, atau yang disebut dengan cultural reasoning. Karena alasan budaya, kesamaan budaya dan sebagainya. Mungkin ada, tapi itu sangat minim sekali. Yang alasan yang terbesar sesungguhnya adalah karena realita dalam negeri. Realita itu hampir dalam segala aspek kehidupan. Yahudi di Amerika itu hanya sekitar 6 juta saja, sekitar 5 juta saja jumlahnya. Orang Islam itu sudah sekitar lebih 10 juta lebih. Ya. Mungkin 12 jutaan sekarang orang Islam di Amerika ini. Tapi 5 juta ini, walaupun tidak semuanya pasti kaya seperti penggambaran kita, ya,
Banyak juga ada juga orang miskinnya lah kira-kira. Kalau kita berjalan ke Brooklyn gitu ya, ada juga orang miskinnya. Tapi mereka berada pada posisi-posisi yang sangat menentukan. Pertama secara ekonomi dulu, ya. Perusahaan-perusahaan besar, perbankan-perbankan yang besar itu masih banyak dikuasai oleh umat Yahudi. Nah, ini mengingatkan saya juga keadaan di Indonesia gitu. Kenapa? Karena dari dulu pun mereka harus merasa bahwa mereka harus punya survival, kemampuan survival ability, kemampuan untuk survive gitu. Maka mereka berkembang dalam bidang perekonomian. Dan banyak orang-orang kaya kemudian di kalangan masyarakat Yahudi. Demikian pula universitas-universitas seperti Columbia dan sebagainya itu masih Jewish affiliated gitu ya. Nah, ini kemudian merambas kepada hal-hal yang lain, termasuk budaya Hollywood yang menguasai perusahaan-perusahaan entertainment itu banyak juga Yahudi. Ya, nampak seperti orang Yahudi itu beragama, tapi banyak entertainment yang jelas-jelas tidak agamis, tapi mereka yang menguasai gitu, Yahudi. Merambat kemudian kepada politik gitu. Kata lobby tadi itu, hampir tidak ada kandidat yang akan lolos ya di Amerika ini, kecuali kalau pernah disetujui atau diridhai oleh lobby AIPAC misalnya, lobby terkuat oleh masyarakat Yahudi di Amerika, Israel Yahudi di Amerika Serikat. Maka semua presiden pasti datang kepada pertemuan tahunan AIPAC itu. Kalau ada satu calon presiden yang sangat populer, tapi tidak datang, misalnya Bernie Sanders, itu Yahudi, tapi nggak mau datang ke AIPAC, itu nggak pernah lolos. Padahal popularitasnya sangat luar biasa. Kalau kira-kira di Indonesia itu ada polling itu, polling-pollingnya itu, surveinya itu sangat tinggi sekali gitu. Karena anak-anak muda sangat digandrungi anak muda, kemudian anak-anak yang milenial digandrungi sangat luar biasa si Bernie Sanders ini. Tapi nggak pernah lolos. Ya, pencalonan saja nggak lolos gitu. Kenapa? Dia anti radikal Israel. Walaupun dia sendiri adalah Yahudi, namanya Bernie Sanders. Artinya apa? Realita politik dalam negeri dan realita ekonomi maupun realita termasuk media ini yang kemudian menjadikan pemerintah Amerika itu selalu merasa terikat. Sebab mereka bisa seperti yang saya sebutkan tadi, menghitamkan yang putih dan memutihkan yang hitam. Nah, mohon maaf saya sedikit buka rahasia ini. Saya dikenal banyak membangun dialog dengan masyarakat Yahudi. Bahkan saya menulis buku bersama pendeta Yahudi judulnya Sons of Abraham, Issues that Unite and Divide Jews and Muslims. Hal-hal yang menyatukan dan memisahkan Yahudi dan Islam. Pengantar buku saya itu Presiden Bill Clinton. Kenapa saya melakukan dialog dengan masyarakat Yahudi? Karena sadar bahwa yang punya suara yang bisa cepat didengarkan di Amerika ini adalah Yahudi. Maka ketika Islamofobia meninggi, saya menjadikan itu sebagai strategi. Agar ada masyarakat Yahudi atau tokoh Yahudi yang bisa menyuarakan kepentingan kita. Dan benar, rabi yang berdialog dengan saya ini dan rabi-rabi yang lain, banyak yang kemudian membela kepentingan Islam, bahkan di saat Donald Trump ingin melarang orang Islam masuk Amerika, rabi ini justru kemudian menentang kebijakan Donald Trump itu. Maka poin saya adalah, kalau kita melihat bahwa dukungan klasik pemerintah Amerika dan Barat secara umum ini, itu adalah karena memang realita, ya kehidupan, termasuk politiknya, ekonominya, bahkan entertainment, medianya, itu masih banyak dikuasai oleh umat yang satu ini. Dan kenapa mereka bisa menguasai? Saya melihatnya pada ini psikologisnya. Saya melihat bahwa mereka memiliki kejiwaan survival yang tinggi. Karena mereka tahu bahwa mereka ini diaspora yang terusir dari mana-mana gitu. Dan mereka harus punya kekuatan untuk bisa mempertahankan survivalitasnya gitu, agar bisa berkelanjutan gitu. Kalau tidak, mereka juga sangat takut untuk bisa musnah gitu. Nah, itulah yang menjadikannya. Jadi bukan karena ada pertimbangan Judeo-Kristen gitu, bukan. Atau mungkin alasan selama ini yang kita dengarkan adalah karena itu adalah negara demokrasi gitu. Itu satu-satunya negara demokrasi Timur Tengah. Itu alasan saja. Ya, sebenarnya alasannya kepentingan saja. Ya, buktinya Amerika punya relasi yang baik dengan Saudi kalau punya kepentingan. Amerika punya relasi yang baik dengan Mesir kalau punya kepentingan. Amerika nanti juga kalau dengan Iran pun mungkin akan punya relasi yang baik kalau sudah ada kepentingan yang bisa ditarik gitu oleh Amerika gitu. Maka intinya adalah kepentingan, karena mereka melihat bahwa Yahudi masih memberikan kepentingan kepada mereka dalam hal ini internally secara domestik di Amerika Serikat. Yang kedua tadi apa ya?
Ustaz. Itu saja kira-kira ya. Iya, Apa? sudah dijawab, Ustaz. Sudah. Oke. Baik. Baik, para sahabat, tadi sudah dijawab itu ya, apa namanya, ya teori lah ya, kalau bisa bilang teori. Dan saya kira tadi Saya kasih satu contoh ya. Pada hari Rabu yang lalu, Wali Kota New York ini mengundang kami, tokoh-tokoh agama di Kota New York, untuk sebuah acara yang disebut interfaith reception, dari resepsi interfaith. Ya saya punya etik ini bagus, kita bisa bertemu dengan tokoh-tokoh agama gitu ya. Jadi saya datang. Ternyata itu adalah acara yang disetting untuk Wali Kota New York menyampaikan dukungan kepada Israel. Jadi saya itu kayak trap di situ. Nah, yang kemudian menyakitkan itu adalah ketika Wali Kota New York berpidato dan menyampaikan yang saya sebutkan tadi itu. Kenapa alasannya membela Israel? Karena Hamas itu barbarik, memperkosa wanita, slaughtering children, menyembelih anak-anak gitu ya. Maka besoknya saya menulis email kepada dia, saya menulis WhatsApp kepada dia, mempertanyakan mana buktinya gitu. Nah, sampai saat ini hanya asistennya, kebetulan orang Islam, menjawab bahwa message Anda sudah diterima oleh wali kota, nanti akan dijawab gitu. Tapi intinya adalah saya sampaikan kepada wali kota New York bahwa kalau Anda mendukung Israel, itu saya paham. That is the nature of politics in America. Itulah nature of politics di Amerika gitu. Seolah-olah kalau Anda tidak mendukung Israel itu political suicide. Apalagi di kota New York. Kota Yahudi terkuat dunia, lebih kuat dari Tel Aviv. Ya. Dan pemilih terbesar di kota New York ini masih Yahudi, 2 juta lebih. Orang Islam sekitar 1 juta kurang lah suaranya. Maka mau tidak mau harus mendukung itu. Maka saya mengatakan, saya paham itu. Kalau Anda mendukung Israel, saya paham. Tapi jangan Anda menyampaikan poin yang Anda tidak punya bukti. Bahwa Hamas memperkosa, kemudian menyembelih anak-anak. Tolong buktikan. Nah, ternyata sampai sekarang belum dijawab, tapi pesan saya sudah sampai kepada beliau. Baik, para sahabat. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Ada Bu Ratna, ada Mas Yudi, dan ada Pak Muhammad Noves. Silakan Bu Ratna untuk buka mikrofonnya, Bu. Terima kasih Pak Buni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Saya melihat kalau dari paparan Ustadz tadi bahwa semua unsur Yahudi ini sebetulnya sudah masuk kepada lembaga-lembaga formal, industri, sampai ke media. Kalau secara hitung-hitungan kalkulasi ini kan susah sekali ya Ustadz. Jadi dukungan-dukungan secara politik itu diperkuat oleh justifikasi media. Kita beberapa hari ini melihat BBC, pokoknya media-media barat itu penyebutan saja sudah tidak adil gitu ya. Jadi kalau orang Palestina dibilang mati gitu, tapi kalau orang Yahudi dibilangnya terbunuh gitu kan. Kemudian yang diwawancara sepanjang siaran itu pasti dari unsur Yahudi, mulai dari warganya yang lagi digambarkan sebagai korban, kemudian tokoh-tokoh politik gitu ya. Nah saya ini sebenarnya agak ya, saya bisa membayangkan ini mungkin nggak akan selesai dan selalu digambarkan Palestina itu ya seperti tadi itu Ustadz. Jadi kalau misalnya kita mau memulai berjuang, apakah kita harus punya juga media tandingan atau apapun yang bisa mengcounter campaign mereka gitu ya, campaign yang tidak balance, campaign yang penuh fitnah, dan semuanya itu padahal di PBB sendiri itu kan banyak yang sudah anti ya, yang sudah mengecam kebijakan-kebijakan Israel, tapi selalu diveto oleh Amerika. Demikian juga negara-negara udah teriak-teriak, udah pada demo, kalau saya perhatikan di seluruh dunia udah melakukan unjuk rasa mengecam Israel, tapi
kita kok nggak punya apa ya, nggak punya kekuatan atau bentuk apa sih kekuatan yang bisa mengimbangi gitu menurut saya, karena ini menurut saya sudah sangat terstruktur di PBB dan yang paling penting lagi sebetulnya di media, karena pemilik Iya, media itu semua Israel apa Yahudi. betul. Nah, saya cuma itu tanya, ya kecuali kita berdoa dan kita mungkin demo gitu ya. Tapi kalau secara penyelesaian secara struktural itu bagaimana, Ustadz? Terima kasih. Baik, Bu Ratna, syukron jazilan. Memang ada dua ya kalau nggak salah. Nanti Ustadz Syamsi Ali bisa mengoreksi. Itu ada dua media di Amerika yang sangat berpengaruh, yaitu New York Times dan juga Washington Post. Nah, ini dua-duanya ini memang kita tahu mulai dari pemilik sampai redaksinya itu kita bisa lihat nama belakangnya itu banyak nama Yahudi itu. Silakan Ustadz Syamsi untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan Bu Ratna. Terima kasih Bu Ratna. Saya kira yang pertama seperti yang saya sebutkan tadi bahwa media itu memang sangat powerful. Dan saya kira ini diyakini dari dulu sampai sekarang ini pun. Ya. Apalagi memang kita hidup dalam the era of information. Ya, kita hidup dalam masa informasi sekarang ini. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, bisa menghitamkan yang hitam dan menghitamkan yang putih dan memutihkan yang hitam gitu ya. Bagaimana media itu membolak-balik ya. Dan media seringkali serving the interest of the capital. Jadi saya punya modal di situ, itu yang kemudian akan dilayanin gitu. Sehingga di Amerika ini yang punya kapital di media itu kan juga sudah kita tahu siapa gitu ya. Dan itu sama saja di mana-mana gitu ya. Pemilik modal yang ada pada media itu rata-rata mereka yang kemudian direpresentasi oleh media tersebut. Nah, pertanyaannya kemudian apakah kita harus memiliki media? Saya kira ini bukan pertanyaan, ini hanya penguatan saja. Sudah pasti bahwa umat ini harus punya medianya gitu. Apapun itu. Tapi mau tidak mau pada akhirnya kita harus punya media yang kuat, yang bisa mengimbangi, kalau perlu bisa mengalahkan. Ada dua media tadi disebutkan, New York Times atau Washington Post, tapi itu sudah mulai tidak terlalu sebenarnya. Sekarang ini lebih banyak kepada media elektronik ya, CNN yang berseberangan dengan Fox News, mirip-mirip dulu pada waktu pemilu Pilpres lalu itu ada TV One dan Metro gitu. Yang di sini juga itu sama dengan CNN dengan apa namanya dengan Fox News gitu. Tapi ada yang lebih liberal lagi namanya MSNBC, NBC itu. Ini alhamdulillah sudah mulai banyak orang Islam di situ. Ada Aiman, ada macam-macam, sudah mulai lebih lurus lagi ucapan-ucapannya gitu. Di CNN sendiri sudah mulai ada beberapa orang Islam, termasuk ada Farid Zakaria, walaupun Farid Zakaria ini Muslim yang sangat-sangat liberal, tapi saya kira sekali-sekali juga tanpa dia rasakan, dia sedang menyampaikan kebenaran dari kata hatinya gitu, dari nuraninya gitu. Nah, tapi intinya adalah memang umat ini akan selalu direpresentasi atau dipresentasikan oleh orang lain kalau kita tidak punya media kita sendiri. Saya merasakan waktu terjadi 9/11 di Amerika Serikat ini. Saya kebetulan datang ke Amerika sejak tahun 96, akhir 96. Tahun 2001 terjadi 9/11. Bagaimana ketika itu umat Islam diwakili atau dipaksa ya terwakili oleh non-Muslim gitu. Yang tampil berbicara mengenai Islam adalah Yahudi, ahli-ahli yang non-Muslim. Alhamdulillah kita berusaha untuk bisa akses ke media itu. Saya sendiri pernah di CNN, pernah bahkan di Fox News, ya TV yang berusaha saya hindari, pernah di NBC dan sebagainya, menyampaikan argumen-argumen, dan itu sudah kita mulai. Gitu. Nah, intinya adalah, kalaupun belum kita memiliki media, maka umat harus mampu melakukan komunikasi yang handal agar bisa berpenetrasi ke dalam media untuk menyampaikan ide-ide dan kepentingan kita. Yang menjadi masalah juga kalau di Amerika ini, permasalahan kita di Amerika adalah tokoh-tokoh agama ini kan rata-rata imigran. Pertama bahasanya terkadang mohon maaf, kalau bahasa saya bahasa Inggris Bugis kira-kira begitu. Bahasa Inggris Makassar kira-kira. Sehingga susah karena dipahami gitu ya. Nah yang kedua bukan masalah bahasa saja. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengkomunikasikan ide kita itu. Ya, karena kebenaran tanpa komunikasi yang benar bisa dianggap salah gitu. Maka para tokoh agama itu harus belajar untuk berkomunikasi. Sehingga
terkadang mohon maaf yang ahli berkomunikasi yang justru mereka yang liberal gitu. Karena kita tokoh agama itu perhatian kita hafal Quran, hafal hadis ya. Seolah-olah kalau kita menghafal sudah selesai permasalahan. Gitu ya. Padahal komunikasi ini sangat penting sekali. Maka poin saya adalah kalau kita mampu memiliki media, alhamdulillah itu adalah ideal. Tapi kalau belum, maka kita harus mampu mengimbangi komunikasi yang sedang mereka bangun untuk membangun persepsi dan image sesuai dengan kepentingan mereka. Karena sekali lagi, peperangan yang kita hadapi sekarang ini yang terbesar dan paling dahsyat adalah peperangan image dan persepsi. Dan itu yang kami rasakan di Amerika Serikat dalam hal dakwah Islam. Wallahu a'lam, saya kira begitu. Ya, ini satu lagi sebetulnya. Saya dulu, Ustaz Syamsi Ali, sempat bekerja di VOA selama 9 bulanan tuh di Washington. Nah, waktu itu saya bekerja untuk Indonesian Sections, untuk VOA. Kita seringkali itu dikasih bahan-bahan dari bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, lalu disiarkan ke Indonesia, bahan-bahan yang bahasa Indonesia. Pengalaman saya ini VOA ini kan sebetulnya berada di bawah Departemen Dalam Negeri Amerika, Departemen Luar Negeri Amerika, Department of State, Departemen Luar Negeri. Nah, itu biasanya bahan-bahan itu kalau urusan Palestina dengan Israel, perang itu biasanya Palestina itu disebutnya teroris, sementara kalau Israel itu membela diri. Nah, itu framingnya. Nah, jadi Bu Ratna, saya pernah nerjemahin yang kayak begitu, yang membuat saya sangat nggak nyaman, karena saya ini orang Islam dan mengerti betul sebetulnya yang terjadi. Bagaimana mungkin anak-anak kecil yang melawan dengan batu kemudian itu dianggap teroris. Nah, itu jadi itu framing di media. Nah, itu yang VOA saja yang berada di bawah Departemen Luar Negeri Amerika kayak begitu caranya gitu. Baik, ini untuk tambahan informasi saya. Mas Yudi, silakan Mas, silakan dibuka ininya. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, saya kangen nih diajak sholat Jumat di gedung PBB lagi. Pak Yudi ya. Baik, Ustaz. Ini dari beberapa pekan ini kita lihat bombardir ya mengenai pemberitaan yang sepihak dari media yang pro Israel. Tapi saya lihat ada beberapa yang ini yang akan saya tanyakan ini. Ada beberapa Yahudi yang anti Zionis baik di Amerika maupun di Yerusalem sendiri. Yang beberapa kali kita lihat beberapa tayangan di Al Jazeera itu mereka juga demo menentang Zionis ini. Seberapa banyak Yahudi yang anti Zionis ini? Kemudian satu lagi banyak dari non-Muslim di sini, terutama Nasrani yang sangat pro Israel, yang menganggap bahwa Israel atau tanah Palestina ini adalah tanah yang diperjanjikan. Sementara kita lihat sendiri banyak kejadian di Palestina sendiri, kaum Yahudi itu meludah, bahkan mengatakan hal-hal yang provokatif terhadap kaum Nasrani. Sementara kita lihat sendiri ada beberapa tayangan di YouTube bahwa kaum Yahudi itu merasa lebih nyaman dia bisa berdoa di masjid kalau tidak mendapatkan sinagoga daripada di gereja, karena dia menganggap Nasrani itu penyembah berhala. Jadi kita lihat banyak komentar-komentar kepada kaum pro Israel yang Nasrani di sini ini menyatakan bahwa mereka tuh cinta bertepuk sebelah tangan. Nah, ini yang disebut ya Yudea Kristen itu. Jadi yang saya tanyakan seberapa banyak, seberapa kuatkah Yahudi yang anti Zionis, dan bagaimana tentang tanggapan tentang kaum Nasrani yang pro Israel dengan argumen bahwa Palestina itu tanah diperjanjikan untuk bangsa Israel yang pilihan Tuhan. Mungkin seperti itu, Ustadz Imam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Mas Yudi. Langsung saja Ustadz Syamsi, tafadhol. Ya, jadi yang biasa kita lihat di demo-demo yang anti Zionis itu
itu adalah sekte Yahudi yang bernama Nartura. Nartura ini semacam kelompok sufi lah. Kalau di kita itu ada kelompok sufi yang tidak meyakini misalnya keterlibatan dalam politik, dalam kehidupan publik ya. Pokoknya zikir saja, sholat saja, itulah kerja-kerjanya. Dan mereka ini pun mengatakan ya seharusnya Yahudi seperti itu. Nah, kalau sejujurnya ya 99% ya orang-orang Yahudi itu pasti mendukung eksistensi Israel, wujudnya ya. Adanya Israel itu didukung hampir semua oleh Yahudi, kecuali yang tadi yang Nartura itu. Tapi bukan berarti kebijakan-kebijakan pemerintah Israel semua didukung oleh Yahudi. Nah, Yahudi itu punya juga macam-macam ragam pendapat tentang itu. Misalnya sekarang ini ya, banyak komunitas Yahudi berdemo mendukung Israel membasmi Hamas misalnya atau membom Gaza. Tapi ternyata kemarin juga itu ribuan masyarakat Yahudi yang lain itu justru minta segera ada gencatan senjata dan dihentikan pemboman. Karena tidak setuju dengan kekerasan-kekerasan kepada kaum sipil itu. Jadi poinnya adalah kalau ditanyakan tadi siapa yang mereka anti-Zionis itu, mereka adalah sangat minoritas sekali. Karena Yahudi kalau di dunia ini kan hanya sekitar 16 juta. Keseluruhan itu. Malah ada yang mengatakan hanya sekitar 15 juta. 6 juta di Israel, 5 juta di Amerika Serikat, selebihnya banyak di dunia Islam. Ada di Iran, ada di Maroko, ada di Aljazair, masih ada di Yaman, bahkan di Ramallah sendiri itu masih ada yang beragama Yahudi. Nah, jadi di Eropa sendiri Yahudinya sangat kecil karena mereka dulu mau dibasmi kan. Walaupun misalnya di Austria itu orang Islamnya ada sekitar 600.000 di Austria ya. Di Vienna, ibu kotanya Vienna kan Austria negaranya. 600.000 orang Islam, orang Yahudinya berapa? Hanya 2.000 saja. 2.000 orang Yahudi di Austria. Tapi mereka itu tinggal di zona-zona yang tinggi. Di Vienna, ibu kota Yahudi Austria itu ada zona A, zona B. Itu rata-rata zona E dan B itu Yahudi yang punya. Ya, saya kebetulan pernah ke sana ketika beberapa tahun yang lalu Uni Eropa ingin melarang apa yang disebut dengan ritual slaughtering. Ya, menyembelih secara agama gitu. Karena dianggap melanggar hak asasi hewan gitu. Ya, maka mereka ingin larang gitu. Maka saya bersama Rabi Yahudi ke Austria ketika itu. Kita berbicara di parlemen Austria dan kita ketemu dengan tokoh-tokoh Yahudi. Nah, penyalur atau agen kopi Indonesia di Eropa itu Yahudi di Austria. Dia sangat bangga sekali memperkenalkan dirinya kepada saya. I am the agent of Indonesian coffee di Eropa katanya. Gitu kan. Jadi saya cuma ingin mengatakan begini Pak Yudi bahwa itu adalah minoritas yang sangat minoritas sekali ya. Nah, pertanyaan kedua tadi, maaf apa tadi? Lupa saya. Oh, tentang Y2 Kristen itu banyak orang Nasrani di sini bertepuk sebelah tangan lah dengan Yahudi. Nah, ya sebenarnya teman-teman kita Kristiani di Indonesia itu hanya mencari pelarian saja karena mereka tidak paham. Ya. Bahwa sesungguhnya secara agama Yahudi dan Kristen itu memiliki dendam yang sangat dalam. Karena orang Yahudi itu merasa bahwa orang Katolik khususnya dan evangelis ya, orang Kristen yang sangat-sangat fanatik kepada Yesus sebagai Tuhan, merasa bahwa Tuhannya sudah disalib. Dan itu ada dendam di situ, ada rasa dendam di situ. Maka secara agama Yahudi dan Kristiani itu nggak pernah ketemu. Ya, walaupun sekarang ini nampak seperti berteman, itu karena hanya ada kepentingan saja. Kepentingannya apa? Kepentingan karena punya musuh bersama yang disebut dengan Islam itu. Maka orang-orang Kristiani di Indonesia juga itu seolah-olah mendukung Israel itu karena merasa saja bahwa mereka punya musuh orang Islam di Indonesia gitu. Tapi sesungguhnya mereka tidak paham gitu. Ada kebodohan di situ, ada kejahilan, ignorance yang terjadi di situ. Nah, di Amerika Serikat ini, kalau kita melihat anti-Yahudi itu sangat tinggi di kalangan mereka yang fanatik dengan Kristiani. Yang namanya white supremacy, white nationalist, itu kan sekaligus Kristen fanatik. Justru mereka banyak membantai masyarakat Yahudi. Donald Trump itu termasuk didukung oleh orang-orang Kristen fanatik yang disebut dengan white supremacy itu. Dan banyak pengikut white supremacy ini adalah sisa-sisa dari darahnya Hitler sebenarnya. Jadi mereka sangat anti-Yahudi. Nah, sejujurnya kalau kita berbicara tentang agama, tidak ada dua agama di dunia ini yang paling identikal, yang paling mirip
daripada ajaran agama Islam dan Yahudi itu. Apalagi yang Yahudi Ortodoks. Yahudi Ortodoks itu percaya kepada Tuhan yang satu, ya. Kemudian masih taat kepada hukum-hukum, tidak makan babi, ya. Kemudian cara menyembelih juga harus dengan menyebut nama Tuhan, walaupun disebut dengan kata Elohim atau Adonai dan sebagainya, tapi mereka harus menyebut nama Tuhan. Bahkan secara hukum mereka lebih ketat dalam memperlakukan makanan kosher daripada kita orang Islam di dalam menerapkan apa yang disebut dengan hukum halal itu. Maka sekali lagi, kalau alasannya karena agama mereka mendukung Israel, mereka salah kaprah dan mereka sedang tertipu. Dan mungkin itu adalah pelarian karena mereka benci kepada masyarakat Muslim di Indonesia saja, sehingga ingin mencari seolah-olah punya teman sekarang ini, namanya Israel begitu. Tapi secara agama, Israel, Yahudi dan Kristen tidak akan pernah ketemu. Itu sudah pasti. Karena secara teologis mereka ada dendam masa lalu gitu. Ya, syukur. Sudah sangat jelas Mas Yudi. Jadi agama Kristen ini sebetulnya bagi banyak orang itu disebut agama pagan, begitu ya, buat beberapa, pasti orang tersinggung gitu, orang Kristen disebut begitu ya, karena agama mereka itu dipengaruhi oleh agamanya Yunani. Nah, sementara kalau agama Yahudi ini itu sama seperti kita menyembah Allah yang satu ya, kira-kira begitu. Jadi nggak beda. Baik, Pak Muhammad Nafes, silakan Pak, dibuka mikrofonnya Pak. Tafadhol Pak, silakan Pak Nafes. Baik, terima kasih Pak Buni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Imam Syafi'i Ali, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa yang Bapak sampaikan tadi saya memang baru tahu ya, bahasanya ternyata kandidat di presiden di Amerika itu tidak akan lolos kalau tidak dapat persetujuan lah ya, atau sowan ke kelompoknya Yahudi tadi, apa namanya itu, gitu tadi kan. Jadi kalau di Indonesia sepertinya memang kayak oligarkinya Indonesia lah gitu. Jadi kalau presiden kita harus mendekat ke sana dulu untuk ya, tadi sudah dibahas Pak, itu lobby Yahudi ya, Pak. Ya, langsung lobby Yahudi ya, baik. Ya. Nah, saya melihat tadi malam di TV One, Pak, ya, dan ini memang pasukan darat Israel sudah berada di sekitar Gaza, dan ini hanya tinggal menunggu perintah atau persetujuan dari Amerika. Jadi seperti yang Pak Ustadz sampaikan tadi, begitu kuatnya pengaruh Amerika terhadap serangan Israel ini. Nah, pertanyaan saya, dengan tank-tank yang sudah ada di sekitar Gaza begitu banyaknya, saya lihat di malam itu, sebentar saja kalau mereka menyerang, tentunya ya tanpa menyerang pun dimatikan listrik dan segala macam, itu penduduk Gaza mungkin dalam 1-2 hari sudah bisa habis semua. Nah, apalagi kalau dia turun semuanya. Bagaimana menurut Pak Ustadz Ali ini, Samsi Ali, kalau memang benar-benar pasukan darat ini turun, ya, walaupun sekarang sudah ada ancaman dari Rusia, Arab dan lain, apakah akan terjadi perang terbuka, Pak, dengan masuknya pasukan darat dari Israel tadi? Yang kedua, Pak, seperti tadi Hamas dan Fatah, atau memang di kelompok Palestina ini tidak kompak. Ya, Hamas sendiri, ya mungkin menurut pemahaman saya adalah, pengetahuan saya adalah ini kelompok Sunni dan Fatah kelompok Syiah. Tapi satu sisi memang Hamas ini seperti penyerangan kemarin itu mendapatkan bantuan dari Iran yang Syiah. Nah, apakah faktor aliran tadi yang membuat keduanya tidak kompak itu seperti apa, Pak Imam, Pak Ustadz, gitu ya. Jadi saya melihat sayang juga kalau di Palestina sendiri tidak kompak, apalagi di negara Islam. Mesir yang ada di tetangganya sendiri tidak merespon, tidak melihat ada gelagat untuk membantu. Dan juga sekarang baru Arab saya dengar akan turun juga kalau pasukan darat ini. Mungkin itu saja Pak Buni pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustadz Syamsi. Ya, jadi dukungan Amerika kepada Israel ini itu akan banyak ditentukan oleh
keadaan domestik, realita domestik. Dan pengalaman dari tahun ke tahun mengatakan bahwa ini akan terjadi perubahan-perubahan dalam beberapa tahun ke depan. Dan inilah tugas kami. Kami berdakwah di Amerika ini bukan sekedar ceramah di podium-podium, di mimbar-mimbar. Tapi bagaimana bisa merubah realita ya sistem yang ada di Amerika Serikat. Dan kalau realitas sistem bisa kita rubah di Amerika Serikat, maka saya yakin kebijakan luar negeri juga akan berubah. Maka politisi-politisi Muslim kita dorong terus, anak-anak muda kita dorong untuk menjadi politisi agar mereka bisa berpenetrasi masuk ke dalam posisi-posisi penting di pemerintahan Amerika. Di kota New York ada beberapa anggota DPRD, kemudian ada satu kota di Michigan sana itu sudah mayoritas anggota DPRD-nya Muslim, wali kotanya Muslim. Kemudian sekarang ini ada beberapa anggota DPRD tingkat provinsi kalau di Indonesia itu juga Muslim, dan sekarang di Kongres ada 3 orang Islam, 2 diantaranya wanita muda ya, Ilhan Omar dan Rashidah Tlaib. Ini terus-menerus kita dorong ini. Tujuan kita bukan sekedar untuk merebut posisi-posisi itu, tapi salah satu tujuannya adalah agar kita bisa mewarnai kebijakan, mulai dari kebijakan dalam negeri dan kemudian akan berpengaruh kepada kebijakan luar negeri. Sebab kalau kita berkuar-kuar saja di pinggir jalan itu bisa saja, itu bagian dari demokrasi. Tapi berapa efektifnya bisa merubah gitu ya. Maka saya yakin bahwa itu akan terjadi perubahan-perubahan. Saya justru jujur ya, saya ingatkan kepada teman-teman Yahudi di sini ini. Saya katakan kepada mereka begini. Sekarang Anda masih bisa senang, masih bisa tenang, dan masih bisa menikmati dukungan Amerika. Tapi saya bilang hati-hati 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Ya, ketika sudah terjadi perubahan realita yang ada dalam negeri Amerika, apa Anda yakin bahwa Amerika masih akan mendukung Anda? Nah, kalau itu sudah berubah, siapa yang akan mendukung Anda? Nah, yang menjadi masalah sekarang justru dunia Islam membangun hubungan diplomasi dengan Israel. Gitu. Ada masanya nanti Amerika tidak mendukung Israel, justru dunia Islam mendukung Israel itu karena sudah pada membangun hubungan diplomasi gitu ya. Nah, sekarang Saudi misalnya lagi intensnya itu melakukan pembicaraan itu. Nah, ini yang jadi masalah sekarang ya. Nah, kembali kepada peperangan tadi itu, saya kira Israel itu tidak terlalu berani juga untuk melakukan ground ya, serangan darat itu. Sebab mereka tahu keberanian, bukan kekuatan dulu. Jadi masalah kekuatan itu masalah kedua, keberanian para pejuang Palestina ini. Sehingga mereka juga sebenarnya cukup takut sebenarnya untuk bisa melakukan itu. Nah, mereka percaya diri karena mereka merasa bahwa akan dibantu. Masalahnya bantuan itu sampai di mana saya kurang tahu. Tapi kalau kita melihat memang si Netanyahu ini sangat radikal, sangat ekstrim, dan ingin memperlihatkan, dan ini kepentingan politiknya dalam negeri, ingin memperlihatkan bahwa dia bisa mengalahkan. Maka tujuan terakhir daripada Netanyahu itu ingin betul-betul melumpuhkan. Makanya sekarang ini Hamas itu sudah disebut seperti ISIS. Jadi Hamas itu identik dengan ISIS atau sama dengan ISIS. Tujuannya apa? Dia harus dihabiskan dan dunia Islam harus ikut bergabung menyokong untuk memerangi Hamas, karena Hamas adalah ISIS yang bisa membahayakan tidak saja kepada Israel tapi juga kepada dunia Islam, kira-kira begitu. Itu yang image yang akan dibangun itu. Maka saya curiga bahwa memang akan terjadi serangan darat, ya makanya kan disuruh dievakuasi. Tapi evakuasi itu bukan hanya karena serangan darat, memang ingin dikosongkan agar dia bisa diambil alih oleh Israel. Bagian Gaza, bagian utara itu, North Gaza. Itu ingin dikosongkan agar nanti akan diambil alih. Kalau itu sudah diambil alih Israel, tinggal Gaza bagian selatan, itu gampang sekali mereka akan ini kan. Maka sangat-sangat jahat sekali strategi yang mereka mainkan. Tapi saya yakin bahwa bangsa Palestina juga punya strategi yang saya yakin mereka sudah lebih paham realita dalam Gaza itu. Kalau sampai terjadi perang darat, maka boleh jadi akan banyak memakan korban dari bangsa Israel atau tentara Israel. Syukron, Ustadz Syamsi. Langsung ke Ustadz Aib, silakan. Ustadz dibuka. Pak Buni, yang pertanyaan kedua belum jawab, Pak. Oh, pertanyaan kedua. Apa tadi itu Pak Nofes? Ya, bukan masalah ideologi sebenarnya, bukan masalah Syiah ataupun Sunni. Tapi masalahnya adalah kepentingan, ya, adalah kepentingan. Jadi kita juga tidak bisa mengatakan bahwa Fatah itu Syiah lalu Hamas itu Sunni. Karena di kalangan Fatah juga banyak yang Sunni. Walaupun saya harus mengakui bahwa di kalangan Fatah itu banyak yang ternyata liberal, ya. Dan ternyata mereka yang mewakili Palestina di luar negeri itu rata-rata Fatah.
Ya, mohon maaf, saya tidak bermaksud membuka aib. Ya, tapi saya khatib di PBB, ya sekali sebulan, itu saya hampir jarang melihat orang-orang Palestina salat Jumat. Ya, saya melihat orang Yaman, saya melihat orang Sudan, saya melihat ini. Kenapa? Karena diplomatnya rata-rata dari Fatah, ya, dari Fatah. Mohon maaf, saya sekali lagi ini vulgar-vulgar saja, ya, apa adanya saja. Saya terkadang ikut buka puasa di perwakilan-perwakilan negara Islam, gitu ya. Saya jabat tangan salam kepada dubes Palestina saja, salam saya akan dijawab. Biasanya dijawab dengan, hey, how are you? Gitu kan, kayak lebih sekuler dari orang sekuler gitu ya. Jadi masalahnya bukan masalah ideologi tapi kepentingan juga. Ya. Mungkin ada perbedaan dukungan tapi juga kepentingan. Masing-masing punya kepentingan politiknya gitu. Fatah dan Hamas itu. Ya, silakan Ustaz Taib dibuka. Siap, Ya. siap. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan dari yang dulu ya. Tapi satu saja, saya melihat podcastnya Bahtiar Nasir dengan siapa Bosman itu, yang kan bahwa kalau di Brigade Al-Jihad ya, itu orang-orang Syiah, kemudian mau membantu, dia ikut membantu dalam penyerangan. Menurut beliau tadi yang saya lihat di podcastnya itu, seolah-olah orang yang sedang berkelahi itu seolah-olah diberi pisau untuk membunuh. Maksudnya apa itu maksudnya? Jadi bantuan orang-orang Syiah itu sebagai justru untuk bukan mendamai tapi memperparah kata. Apa betul seperti itu? Pak Ustadz, siap. Iya. Silakan, Tad. Jadi begini, saya tidak bisa memasuki apa niat mereka ya. Tapi saya harus jujur bahwa hampir tidak ada negara Islam yang paling gigih menentang Israel sekarang ini lebih daripada Iran. Ya, makanya Israel itu takutin sekali Israel. Saya tidak membela ideologinya, tapi fakta mengatakan bahwa Iran ini sangat vokal menentang Israel. Ya, kalau Turki kita melihat Presiden Erdogan sangat vokal, tapi kita juga tahu bahwa Turki sudah membangun hubungan diplomasi dengan Israel kan. Ya, bahkan Presiden Israel berkunjung ke Turki, ketemu dengan Presiden Erdogan. Jadi saya kira terlepas dari ideologinya Iran ini, kita tidak menjudge, kita tidak menghakimi apa di balik kepala mereka, apa niat mereka, apa tekad mereka. Kita hanya melihat apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan. Ya, kalau kita melihat misalnya di Lebanon, ya salah satu sayap militer Syiah yang ada di sana bernama Hezbollah itu, kita jelaskan jelas-jelas melawan Israel itu. Maka saya kira pada tataran ini kita apresiasi itu karena ini akan minimal ada ada karisma, kekuatan yang ada pada pihak Palestina karena ada bantuan-bantuan dari minimal dari sayap-sayap yang dianggap sebagai Syiah ini. Terlepas dari perbedaan ideologi atau pemahaman agama yang kita miliki atau bahkan pun kita tidak anggap mereka Muslim, itu lain lagi. Tapi jelas bahwa Iran mengaku sebagai negara Islam, orang-orang Syiah juga mengaku sebagai Muslim, dan mereka masih sangat vokal ya melawan Israel. Dan oleh karenanya saya kira kalau dituduh bahwa justru mereka membantu justru melemahkan, saya kira terlalu jauh lah tuduhan itu. Mungkin saya kira itu teori konspirasi yang terlalu jauh dan mungkin bisa kita kurangi dalam situasi yang seperti ini. Saya tidak setuju dengan ungkapan itu walaupun dengan Ustaz Bahtiar. Baik, silakan Pak Toto, penanya berikutnya dibuka mikrofonnya. Toto Sugianto, ya silakan Pak. Sebelumnya mohon maaf Ustadz, saya di posisi ini nggak saya buka video ya, mohon maaf. Langsung saja. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Samsu, Pak Buni. Saya tidak akan mengulangi apa yang sudah diuraikan oleh Ustadz Samsi tadi, karena itu adalah bicara realita. Sekali lagi bicara realita apa yang terjadi selama ini, kondisi
Muslim ya, Muslim dengan banyak, mohon maaf, dengan banyak diskusi sana sini, apalagi tadi disebutkan ya kalau sudah kita hafiz Al-Quran itu sudah masalah sudah dianggap selesai. Pertanyaannya justru pertanyaannya begini, Ustadz Samsi, bagaimana kita ini ya ini karena terjadi di Indonesia. Justru saya sangat setuju cara-cara mengalahkan mereka. Karena sekarang dengan dengan medsos dan lain sebagainya, komunikasi, justru yang saya pertanyakan saat ini, bagaimana tipnya ini Ustadz Samsi memberikan kepada kita orang Muslim, karena kami melihat, mohon maaf, kami melihat bahwa kita ini memang tidak kompak sama sekali di kita ini. Semua diskusi demo misalkan dengan diskusi jalanan bereforia tetapi tidak ada hasil. Justru seperti Ustadz Samsi, itu yang saya justru cara ini. Beliaunya ada di Amerika, tetapi dengan coba masuk itu ke diskusi dengan Rabi misalkan dengan pihak Yahudi sana. Tujuannya adalah bagaimana suara kita supaya terdengar. Sekarang di Indonesia, mohon maaf saya katakan di Indonesia, ini tidak bicara yang luar-luar. Justru sekarang di Indonesia ini terjadi di antara kita justru berpisah. Contoh ini. Contoh dengan 212 dulu misalkan ternyata tidak ada dukungan. Akhirnya bisnis semua. Pak Toto sudah ketangkep Pak. Ini waktunya mau sudah habis. Ya. Jadi bagaimana tipnya? Poin pertamanya sudah kita tangkap Pak Toto. Langsung Ustaz Samsi, silakan. Baik, ya jadi memang saya kira umat ini harus selalu mencoba mengupdate, memperbaharui wawasan kita. Karena apa yang kemarin kita anggap sudah fix, belum tentu fix hari ini, apalagi besok. Gitu ya. Dan itu terjadi perubahan terus-menerus. Kita tidak pernah membayangkan Zoom ini akan ada sekitar 7-10 tahun yang lalu. Ini kan COVID saja ini kita bisa Zoom seperti ini. Nah ini kan perubahan yang terus drastis terjadi seperti ini. Kalau kita tidak antisipasi perubahan itu, maka kita akan tergilas oleh perubahan. Dan oleh karenanya, termasuk tokoh-tokoh agama kita ini harus antisipatif dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Termasuk cara mengkomunikasikan isu-isu yang sedang kita hadapi. Bagaimana kita bisa mengcounter misalnya ketika Hamas ini sudah terlanjur dicap sebagai organisasi teroris, bahkan PBB dan Amerika. Gimana caranya agar kita bisa membalik itu? Nah ini harus ada strategi kita bersama. Minimal pada tataran masyarakat luas. Ya bisa kita membersihkan pikiran mereka yang sudah teracuni. Bahwa ketika sudah ada kata Hamas yang terucapkan, maka itu identik dengan teroris. Gitu. Nah ini, makanya sekarang ini kan bagi kami ketika misalnya, saya membela Hamas itu pasti membela teroris gitu lah. Nah ini gimana cara menjembatani agar kita bisa pada saat yang sama kita bisa menyampaikan kebenaran, tapi pada saat yang sama kita tidak trap, ya tidak kemudian terjatuh dalam lubang yang kemudian sengaja dibuat oleh mereka gitu. Nah ini bahagian dari komunikasi yang harus kita pahami itu. Nah maka caranya adalah selalu memperbaharui, mengupdate ya segala sesuatu yang ada pada kita. Jangan kita merasa bahwa kita sudah memiliki segala-galanya gitu. Nah, apalagi kita yang mohon maaf yang terkadang punya gelar-gelar apakah imam, syekh, ustadz, kiai apapun itu, terkadang dengan gelar itu seolah-olah kita sudah menguasai segala sesuatu dan perjuangan sudah semua kita pegang, kita kuasain gitu. Nah, akhirnya ketika ada orang yang menguasai permasalahan-permasalahan yang ada di luar sana itu, kita baru sadar bahwa ternyata kita ini hanya menjadi objek gitu karena kita tidak menguasai permasalahan yang ada gitu. Maka sekali lagi saya berharap bahwa kita terus-menerus menumbuh suburkan wawasan kita, selalu mengupdate wawasan kita dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi, dan tentu tidak kalah pentingnya tadi disebutkan gotok-gotokan yang terjadi ini juga ini memang menjadi permasalahan yang paling parah ya di tubuh umat kita ini. Ya terkadang masalah kecil kemudian kita terpecah, belum lagi diikuti dengan teori-teori konspirasi yang ada di antara kita juga. Oh ini mah dia bergabung dengan kita karena menghancurkan gitu. Ini menggabung dengan kita karena begini. Ini kadang terjadi teori konspirasi seperti ini. Nah akhirnya apa yang terjadi? Kita sebenarnya nggak sadar bahwa kita sedang dipecah belah oleh mereka-mereka yang ingin punya keinginan yang memang ingin melihat kita lemah gitu. Allahu a'lam. Baik para sahabat,
dengan berakhirnya penanya terakhir tadi dari Pak Toto Sugianto, maka kita cukupkan karena sudah jam 7 tepat. Ya, insya Allah ini kita tutup saja karena sudah hampir 2 jam kita berdiskusi dan mendapatkan pencerahan dari Ustaz Syamsi Ali yang tadi luar biasa informasinya, kita sudah dengar bersama. Boleh nggak sedikit Buya nih? Udah cukup, sudah cukup. Nanti pekan depan karena ini sudah jam jam 7, jadi kita akan tutup, Pak Bambino. Siap. Baik para sahabat, ini kita tutup dengan membaca doa. Silakan Ustaz Taib untuk memimpin doa. Tafadhol, Ustaz. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna hadza iqbalu naharika wa idbaru lailika wa aswatu du'aika faghfir lana. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa wasikillahumma rabiqataha wa addim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitna ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal munafiqin wal mukadzibin wa'li kalimatika ila yaumiddin waj'al afidatam minan nasi tahwi ilaina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun amin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula pengajian kita. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih yang banyak, syukron jazilan kepada Ustaz Syamsi Ali di New York City. Mudah-mudahan nanti tidak bosan-bosannya kita akan undang lagi di lain kesempatan ya Tat, untuk berbagi ilmu dengan kita. Dan para sahabat, mari kita tutup pengajian kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.